Yang isi coklat. Baik, selamat siang anak-anak yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita akan mengadakan pertemuan Bulan Kitab Suci Nasional yang ketiga. Sebelum kita memulainya, mari kita buka dengan doa Angelus terlebih dahulu. Kita hening sejenak. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan bahwa ia akan mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Sabda sudah menjadi daging dan tinggal di antara kita. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Doakanlah kami, ya Santa Bunda Allah, supaya kami dapat menikmati janji Kristus. Marilah berdoa. Ya Allah, karena kabar malaikat, kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putramu menjadi manusia. Curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami, supaya karena sengsara dan salib-Nya, kami dibawa kepada kebangkitan yang mulia, sebab Dialah Tuhan pengantara kami. Amin. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, selamat siang teman-teman semuanya. Salam Fransiskus. Jiwa besar. Berjiwa besar. Teman-teman sekasih semuanya, pada pertemuan yang ketiga ini, Gereja Semesta Universal, Gereja Universal, mengajak kita semua untuk merenungkan, mendalami Injil Lukas, bab 10 ayat 25 sampai dengan 37. Di sana ada kutipan tentang orang Samaria yang baik hati, sebuah gambaran akan sahabat yang sejati. Maka tema pertemuan
Minggu ketiga BKSN ini adalah Yesus sahabat bagi mereka yang menderita. Apa kaitannya dengan kita, kaum remaja? Apakah kita menderita? Teman-teman yang terkasih, pandemi COVID-19 ini tidak hanya sekedar masalah kesehatan, tapi juga masalah ekonomi. Orang yang dirampok dalam Injil itu habis-habisan. Hartanya, harga dirinya, kesehatannya. Demikian juga COVID-19 telah merampas habis-habisan banyak penghasilan manusia, orang tua kita. Di berbagai belahan dunia, banyak keluarga yang terhimpit oleh masalah ekonomi. Kita bersyukur bahwa kita masih bisa makan normal, hidup normal. Namun di pojok bumi sebelah ada orang yang kehilangan mata pencarian, kehilangan kesempatan untuk makan, bahkan menjual alat-alat seperti radio, rice cooker, HP, hanya sekedar untuk makan. Banyak orang yang kehilangan mata pencariannya karena usaha mereka bangkrut. Masalah ini pun kita hadapi. Orang tua kita mengalami kesulitan ekonomi oleh karena pandemi ini. Menghadapi situasi yang sulit ini, kita kaum remaja harus bagaimana? Jawabannya adalah kita harus mencontoh, meneladan sosok Yesus Kristus yang setia, rela menjadi sahabat bagi orang yang menderita dan yang memberikan tanggung jawab kita, teman-teman yang terkasih. Semoga dengan permohonan hari ini, kita mampu menerima orang lain apa adanya. Orang yang jatuh tergeletak, orang yang berbeban berat, orang yang kesulitan ekonomi, semuanya kita terima, semuanya kita bantu, kita tolong. Semoga hari ini kita dapat merenungkan Injil Lukas bab 10 ayat 25-37 dengan penuh kekhusyukan, sehingga firman Tuhan ini mampu membantu kita di dalam mengatasi kesulitan dan penderitaan hidup kita. Pertemuan ketiga BKSN akan dipandu dan dipimpin oleh Ibu Mary. Mari kita masuk dalam suasana hening dan doa untuk merenungkan kitab suci bersama-sama. Mari kita buka dengan lagu pembukaan. Alangkah bahagianya
Bapak, Ibu, dan anak-anak yang terkasih, marilah kita bersatu dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Adik-adik remaja yang terkasih dalam Kristus, dalam pertemuan ketiga ini kita diajak untuk mendalami, merenungkan dan mencari pesan dari perikop Injil Lukas tentang perumpamaan orang Samaria yang murah hati dari Injil Lukas bab 10 ayat 25 sampai dengan 37. Melalui perumpamaan ini kita diajak untuk melihat sosok Yesus sebagai sahabat bagi setiap orang yang menderita karena kesulitan ekonomi lantaran pandemi COVID-19. Kita tidak boleh mengejek, menjelekkan, dan menjatuhkan teman-teman kita yang mengalami kesusahan. Sebaliknya, kita diajak untuk meneladani Yesus yang peduli dan memperhatikan orang-orang yang mengalami kesusahan dengan penuh kasih sayang. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Pengasih, puji dan syukur kami panjatkan kepadamu, sebab oleh karena kasih-Mu, Engkau telah mengutus Yesus Kristus sebagai contoh sahabat dalam kehidupan kami. Kami mohon, utuslah Roh Kudus-Mu untuk membantu kami memahami sabda-Mu, dan berilah kami kesanggupan untuk menjadi sahabat bagi teman-teman kami, khususnya yang membutuhkan perhatian dan pertolongan karena menderita kesulitan ekonomi. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Marilah kita siapkan hati kita buka hati kita untuk merenungkan sabda Tuhan. Halo Stefani Elrika, maaf suara kamu tidak terdengar ya.
Itu posisi kamu masih mute itu. Nah, Bacaan diambil dari Injil Lukas. Baik teman-teman, saya ambil alih ya. Pembacaan dari Injil Lukas bab 10 ayat 25 sampai dengan 37. Pada suatu kali, berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencoba Yesus. Katanya, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana?" Jawab orang itu, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu. Dan kasihilah sesamamu manusia, seperti dirimu sendiri." Kata Yesus kepadanya, "Jawabmu itu benar. Perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup." Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus, "Dan siapakah sesamaku manusia?" Jawab Yesus, "Adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi yang juga memukulnya, dan yang sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu. Dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya lalu membalut luka-lukanya. Sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu. Katanya, "Rawatlah dia
Dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali. Siapakah di antara ketiga orang ini, menurut pendapatmu, adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab orang itu, orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya. Kata Yesus kepadanya, pergilah dan perbuatlah demikian. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Anak-anak yang terkasih, setelah kita mendengarkan sabda Tuhan, marilah kita kembali membaca perlahan-lahan dalam hati kita masing-masing apa saja nilai-nilai yang dapat kita ambil dan apa saja kata-kata yang bisa masuk dalam diri kita. Saya beri waktu 2 menit untuk kembali membaca dari Injil Lukas. Anak-anak, kita akan mendalami dari Injil Lukas. Kita akan mulai dari 4 pertanyaan. Untuk pertanyaan yang pertama, apa yang harus diperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Kita akan bersama-sama melihat dari ayat 27. Jawab orang itu, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Dari ayat ini kita sudah bisa melihat bagaimana kita diajarkan, bagaimana kita bisa mengasihi diri kita, bisa mengasihi sesama kita. Kita bisa mengasihi sesama kita sama seperti kita mencintai diri kita sendiri. Kisah tentang orang Samaria yang baik hati ini sangat terkenal. Mungkin banyak dari kita yang sudah mendengarnya. Bahkan dalam materi pun kita juga pernah membahasnya, bagaimana sikap murah hati ini yang diajarkan dari orang-orang Samaria. Kita yang sudah mendengarnya sampai berulang-ulang, mungkin juga kita sudah hafal. Siapa saja sih tokoh-tokoh yang muncul dalam kisah orang Samaria yang murah hati ini? Tokoh utama dalam kisah ini adalah orang Samaria. Sikap murah hati kita juga pasti sudah tahu, kita sudah sangat familiar. Sikap murah hati itu yang bagaimana? Bagaimana 9 buah roh kebaikan yang telah kita dengarkan bersama-sama, ada begitu banyak roh-roh kebaikan yang telah diajarkan, sehingga itu bisa kita terapkan dalam diri kita masing-masing. Dan kemudian tokoh utama yang menjadi tokoh utama dari orang Samaria ini, tentunya orang Samaria itu sendiri, yang melakukan tindakan yang baik secara spontan kepada orang lain dan tidak ia kenal sebelumnya. Dari ayat ini kita diajarkan bagaimana kita mengasihi orang-orang, bahkan dengan orang-orang yang belum kita kenal sekalipun kita diajak untuk mengasihi mereka, sekalipun itu musuh kita. Terkadang kita juga berat untuk mengasihi orang-orang yang membenci kita, orang-orang yang kita benci itu akan sangat sulit untuk kita kasihi. Tetapi dari ayat ini kita diajak bagaimana kita membuka hati kita, bagaimana kita membuka perasaan kita untuk orang-orang terdekat kita. Kita lanjut pada pertanyaan yang kedua. Siapakah sesamaku? Nah, ini kita lihat lagi dari ayat 30. Dari ayat 30, jawab Yesus, adalah orang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi juga yang memukulnya dan yang sesudah ia pergi meninggalkannya setengah mati. Nah, dari pertanyaan yang kedua ini kita ditanya, siapakah sesamaku? Siapakah sesamaku manusia?
Di zaman itu, orang Yahudi tidak berteman dengan orang Samaria. Orang Samaria dianggap lebih rendah, jadi dianggap mereka itu orang-orang di bawah orang-orang Samaria, sehingga selalu dicibir dan dicemooh oleh orang-orang Yahudi. Jadi orang-orang Samaria pada zaman dahulu sangat dibenci oleh orang Yahudi. Salah satu penyebabnya karena orang Samaria dianggap punya keyakinan yang berbeda. Kemudian dalam perumpamaan ini, orang Samaria justru dijadikan contoh seorang sahabat sejati. Bersikap murah hati tentunya itu adalah kunci utamanya. Kemudian hatinya tergerak untuk menolong orang yang dirampok dan terluka. Padahal orang itu tidak dikenalnya sama sekali. Sebenci apapun itu, tetapi mereka tidak mengenal siapakah mereka. Itulah kebaikan dari orang Samaria. Ia menyirami luka orang itu dengan minyak dan anggur, membalutnya lalu membawa orang itu ke tempat penginapan untuk mendapatkan perawatan lebih lanjut. Inilah yang digambarkan dari bagaimana kemurahan orang Samaria yang murah hati. Bagaimana diajarkan untuk bersikap baik, bersikap rendah hati dengan orang-orang sekalipun itu bukan orang-orang yang kita kenal. Itu yang diajarkan dari ayat 30. Kemudian kita lanjut pada pertanyaan yang ketiga. Siapa saja yang melewati orang yang jatuh ke tangan para penyamun itu? Apa tindakan mereka ketika melihat orang yang terluka tersebut? Nah, ini kita bisa lihat kembali anak-anak di ayat 31 sampai dengan 36. Kebetulan ada seorang iman turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu. Dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya, lalu membalut luka-lukanya. Sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur, kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu, katanya, "Rawatlah dia, dan jika kubelanjakan lebih dari itu, aku akan menggantinya waktu aku kembali. Siapakah di antara ketiga orang ini menurut pendapatmu adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu?" Jadi dari ayat ini, dari ayat 31 sampai dengan 36, kita juga bisa melihat siapakah orang-orang itu. Dan kemudian kita juga bisa lihat bagaimana kemurahan orang Samaria ini. Kita juga sudah bisa melihat juga, kita juga sudah bisa menyimak dari pertanyaan 1 dan 2. Siapakah orang Samaria dan bagaimana perlakuan orang Yahudi kepada orang-orang Samaria. Nah, dari pertanyaan yang ketiga ini, 3 orang yakni seorang imam, seorang Lewi, dan seorang Samaria sama-sama melihat orang yang tergeletak sekarat di pinggir jalan. Mereka ini tergeletak di pinggir jalan. Ternyata orang Samaria yang memiliki belas kasihan. Kemudian belas kasihannya membuatnya mengutamakan keselamatan dan kesembuhan si korban, sehingga untuk sementara mengesampingkan urusan-urusannya sendiri. Kasih perlu dibuktikan dengan tindakan atau perbuatan. Sering sekali berbagai alasan seperti kesibukan pribadi kita jadikan pembenaran untuk tidak melakukan tindakan atau perbuatan kasih. Sesungguhnya kasih tidak ditemukan oleh keadaan di luar kita, tetapi oleh keputusan dalam diri kita sendiri. Jadi dari pertanyaan yang ketiga ini, dari ayat 31 sampai 36, di sini kita kembali diketuk hati kita kembali direnungkan, kita kembali merenungkan dalam hati bagaimana ketika ada 3 orang Lewi, imam, kemudian ada seorang Samaria, mereka sama-sama tergeletak di pinggir jalan. Kemudian bagaimana belas kasihan atau kemurahan hati dari orang Samaria, mereka mengenyampingkan kepentingan mereka dan mereka lebih mengutamakan orang-orang yang membutuhkan pertolongan. Itu dari pertanyaan yang ketiga. Kemudian ada di pertanyaan yang terakhir.
Siapakah orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepada sesama dan yang perbuatannya layak diteladani? Kita bisa sama-sama merenungkan dari ayat ini, dari pertanyaan ini, kita bisa melihat perbuatan siapa yang layak kita teladani. Kita lihat lagi dari ayat 37, dari ayat yang terakhir. Jawab orang itu, orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya, kata Yesus kepadanya, pergilah dan perbuatlah demikian. Artinya, apa sih yang akan kita perbuat? Dari nilai-nilai kebaikan yang dicontohkan dari orang Samaria, semakin kita dekat dengan sumber kasih sejati, yaitu Yesus, semakin besar kasih yang ada di dalam diri kita, semakin kita bersahabat erat dengan Yesus, semakin kita mengenal sifat dan kebaikan Yesus sebagai Sang Sumber Kasih. Kita mengingat lagi, ketika kita dilahirkan di dunia ini, kita sudah dibekali, dan kita juga memiliki struktur dasar manusia. Di situ ada raga, jiwa, dan roh. Di situ kita juga diajarkan bagaimana 9 buah roh kebaikan itu kita terapkan dalam diri kita masing-masing, terlebih juga teladan dari orang-orang Samaria yang murah hati. Bagaimana kemurahan hati itu, dan apa saja hal-hal yang baik yang bisa kita teladani dari orang-orang Samaria ini. Terlebih bagaimana kita bisa membuka hati kita untuk orang-orang terdekat kita, sekalipun dengan orang-orang yang belum pernah kita kenal, kita tetap berbuat baik dengan mereka, dan juga kita bisa membuka belas kasih kita, membuka kerendahan hati kita, sikap menolong, dan tentunya sikap toleransi dengan sesama. Anak-anak, sebelum kita masuk ke dalam sharing, marilah kita hening sejenak, kita meresapkan dalam diri kita masing-masing apa saja teladan-teladan yang telah diberikan oleh orang Samaria yang murah hati. Marilah kita hening sejenak. Ibu serta anak-anak yang terkasih, setelah kita tadi mendalami kitab suci dari ayat per ayat, maka selanjutnya kita akan melanjutkan dengan sharing dan aksi nyata. Marilah kita siapkan hati kita telisik hati kita, bagaimana keadaan kita dan realitas kita berdasarkan sharing ini. Dalam sharing ini, mari kita merenungkan beberapa pertanyaan tentang keadaan hati kita dan kepribadian kita. Pertanyaan pertama, apakah aku sudah menjadikan Yesus sebagai sahabat sejatiku dengan mendekatkan diri kepadanya? Dalam realitasnya, kadang kita sering lupa, sering hadir ketika kita dalam susahnya saja. Dalam realitasnya, kadang kita meminta kepada Yesus ketika kita dalam keadaan yang sulit. Kira-kira mari kita renungkan. Kira-kira menjadi sahabat
apakah hanya datang ketika dalam keadaan sulit, refleksikan dengan kehidupan kita, kira-kira dalam setiap kehidupan, baik dalam keadaan suka maupun dalam keadaan duka. Pertanyaan yang kedua, pada saat mereka berada dalam situasi sulit, dan yang ikut bergembira pada saat mereka bahagia. Dalam hidup, pasti kita memiliki sahabat atau teman-teman terdekat. Seorang sahabat baiknya hadir dalam keadaan apapun, di dalam suka maupun di dalam duka. Marilah kita refleksikan, kira-kira kita sudah hadir atau sudah menjadi sahabat yang baik belum bagi mereka. Semoga dengan permenungan ini kita mampu untuk menjadi sahabat yang baik bagi mereka. Lalu pertanyaan yang ketiga, apakah aku sudah meladani orang Samaria itu yang secara spontan dan tanpa memperhitungkan untung rugi membantu orang yang menderita dan sedang membutuhkan? Mari kita refleksikan, kira-kira kita sudah menjadi seorang yang pribadi yang ikhlas membantu, atau kadang kita masih merasa membantu orang ketika mempertimbangkan untung dan rugi. Mari kita refleksikan, kira-kira bagaimana perjalanan kita tersebut. Baiknya dalam proses kehidupan, ketika kita membantu seseorang, kita tidak memperhitungkan baik rugi atau untungnya ketika membantu. Kita harus yakin dan percaya bahwa ketika kita berbuat baik, maka kita akan mendapatkan hasil yang baik juga. Nah, mungkin permenungan itu yang harus kita benar-benar resapi dan kita aplikasikan dalam kehidupan yang nyata. Lalu pertanyaan selanjutnya, apakah aku juga pernah menemukan orang Samaria yang baik hati ketika aku sedang membutuhkan pertolongan? Kadang dalam hidup, kita pernah mengalami masa-masa sulit, baik dalam berbagai hal. Kadang kita tidak bisa bertahan sendiri di tengah kesulitan. Kadang pula Tuhan mengirimkan orang-orang yang baik dalam setiap kesulitan-kesulitan yang kita hadapi. Nah, mari kita coba renungkan, kira-kira siapakah orang-orang yang baik itu? Sudahkah kita mengucap berterima kasih kepada mereka? Sudahkah kita mampu membalas atau menjadi pribadi, menjadi sahabat yang baik juga bagi mereka? Mari kita coba renungkan, kita lihat lagi, kita bayangkan bagaimana ketika kita ada di masa-masa sulit tersebut, lalu hadirlah malaikat-malaikat penolong itu melalui sahabat-sahabat terbaik kita. Pertanyaan selanjutnya, apa aksi nyata yang akan aku lakukan selama seminggu ke depan
untuk meneladani sikap dan tindakan orang Samaria yang baik hati itu bagi teman-temanku yang tidak kukenal dekat tetapi membutuhkan pertolongan. Setelah mendalami kitab tadi tentang orang Samaria, hendaknya sikap orang Samaria itu bisa kita teladani dalam hidup kita. Kita bisa membantu setiap orang yang tidak dikenal maupun tidak dikenal. Bukan untuk dipamerkan atau mencari nama, tetapi memang perbuatan itu benar-benar dilakukan semata-mata kita ikhlas dan tulus untuk melakukannya. Mari kita buat kira-kira apa saja hal-hal kebaikan yang kita bisa lakukan selama seminggu ke depan. Nah, setelah kita melakukan sharing dengan diri kita sendiri, maka mari kita melakukan uji imajinasi kita. Kita ibaratkan bahwa kita sedang melakukan perjalanan keluar kota bersama keluarga mengendarai mobil pribadi. Pastinya kita membawa barang dan perlengkapan yang sudah disesuaikan dengan tujuan kepergian kita. Dan berapa lama kita akan pergi, yaitu makanan. Selama dalam perjalanan, uang dan pakaian secukupnya. Di tengah perjalanan, ada satu peristiwa di mana kita bertemu dengan orang yang mengalami kecelakaan di pinggir jalan. Di mana orang itu sendirian dan tidak diurus oleh masyarakat sekitar. Lalu, kira-kira apa yang harus kita lakukan? Mari kita pikirkan, mari kita renungkan, kira-kira apa yang harus kita lakukan? Sebagai pribadi yang meneladani Yesus, yang tadi dalam salah satu bacaan juga ada orang Samaria, hendaknya kita mampu menjadi berkat bagi semua orang, lalu menjadi pribadi yang baik, mampu bersikap baik terhadap orang lain. Mengalami atau melihat orang yang sedang kecelakaan, ataupun ada orang yang kesusahan, baiknya kita langsung membantu orang tersebut. Kita ibaratkan bahwa orang tersebut adalah kita yang sedang kesusahan. Bagaimana senangnya, bagaimana perasaan yang sangat luar biasa ketika kita bisa dibantu ketika sedang mengalami kesusahan. Maka dari itu, ketika yang kesusahan dalam hal ini tadi yang kita bayangkan adalah orang yang kecelakaan dan belum diurus, maka seyogyanya kita mampu untuk hadir dan membantu orang yang kecelakaan atau orang yang kesusahan tersebut. Baik anak-anak, setelah kita
men-sharingkan dengan hati kita, dengan diri kita, maka marilah kita tutup segala aktivitas pendalaman kita hari ini dengan doa. Doa akan dipandu oleh Pak Ben. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Pengasih, kami bersyukur atas sabda-Mu yang telah kami dengarkan dalam pertemuan ini. Kami mohon, bantulah kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kami dapat mengasihi sesama sebagai wujud kasih kami kepadamu, dan menjadi sahabat bagi teman-teman kami yang menderita karena beban dan kesulitan ekonomi akibat pandemi COVID-19. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Mari kita siapkan hati untuk menerima berkat dari Tuhan. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Semoga kita sekalian dilimpahi berkat Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Anak-anak yang terkasih, pertemuan PKSN yang ketiga dengan tema Yesus sahabat bagi orang yang menderita telah selesai. Mari kita pergi, kita diutus untuk mewartakan kasih Tuhan. Kita tutup dengan lagu penutup. Aku dengar bisikan suaramu menggema lembut di dalam batinku. Sungguh engkau sahabatku, jikalau engkau menaati perintahku. Pergilah dan sebarkanlah kabar sukacitaku, sampai akhir zaman aku sertamu. Bukanlah engkau yang memilihku, melainkan aku yang memilihmu. Kini aku serahkan tugas, supaya engkau menghasilkan buah limpah. Pergilah dan sebarkanlah kabar sukacitaku, sampai akhir zaman aku sertamu. Roh kasih Kristus, tolonglah kami menjadi pewartamu yang sejati, menyatukan umat suci-Mu masuk dalam himpunan kawanan domba-Mu. Aku percaya sabda-Mu yang meyakinkan daku. Aku penolong-Mu, yakinlah teguh. Baik teman-teman yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita meninggalkan meeting ini, ada beberapa pengumuman yang harus kami sampaikan. Yang pertama, jangan lupa untuk mengisi absensi, lihat di chat box ya. Chat box-nya nanti diisi dari situ. Nanti kami akan masih delay kok untuk penutupannya. Lalu yang kedua tentang lomba Mazmur dan lomba lektor.
Nah, harap disimak ini ya, sudah di-share screen oleh Ibu Mary. Tentang lomba Mazmur dan lomba lektor, kami sangat berharap semua anak-anak Katolik terlibat mengirimkan videonya, baik bernyanyi, Mazmur maupun lektor. Hadiahnya cukup besar. Untuk pancingan saja, hadiah pertama sejumlah 300.000 untuk hadiah juara 1. Untuk tingkat sekolah loh, berarti kan besar ini. Kita lihat ketentuan lomba Mazmur. Peserta anak SMA Fransiskus umum ya. Pembuatan video dapat menggunakan mimbar atau tidak. Jadi bisa berdiri biasa. Yang ketiga, boleh menggunakan iringan musik seperti tadi ya, Pak Loren dengan adiknya tadi bernyanyi menggunakan iringan musik. Bisa yang mengiringi tetanggamu, saudaramu, gitu ya. Boleh menggunakan gitar, boleh menggunakan piano, boleh menggunakan seruling. Yang penting kamu fokus menyanyi. Yang keempat, suara dan intonasi harus jelas. Pengambilan gambarnya landscape dan close up. Close up begini ya. Landscape dan close up. Lokasi perekaman dapat dilakukan di mana saja dengan background bebas. Yang penting pakaiannya rapi dan sopan. Metode perekamannya direct recording berupa audio video recording langsung. Jadi tidak ada editing ya. Yang ke-8, tidak diperkenankan untuk merekam suara terlebih dahulu dan mengalami pengeditan. Terus materinya ada di nomor 9 itu. Dan Bu Mary juga sudah melalui wali-wali kelas sudah mengirimkan juknis lomba ini beserta materi Mazmurnya. Silakan dipelajari. Yang ke-10, urutan menyanyikan Mazmur, nyanyikan refren dulu, lalu 2 ayat berturut-turut, baru refren, ditutup dengan refren. Haleluya, bait pengantar Injilnya tidak dinyanyikan. Juara 1, 2, 3 akan mendapatkan hadiah dan juara favorit juga. Khusus untuk juara favorit itu dimenangkan oleh orang yang mendapatkan like dan mendapatkan jam tayang atau view tertinggi, diakumulasi view dan like-nya. Jadi nanti semua pengirim videonya akan kami upload di YouTube sekolah. Nanti kami akan share linknya, kemudian kalian boleh share sebanyak-banyaknya mencari dukungan untuk itu. Bisa yang juara 1 mendapatkan juara favorit, bisa saja. Terakhir mengumpulkan itu tanggal 30. Oh, 24. Kalau sekarang adalah tanggal 17. Masih beberapa hari lagi. Lomba lektor tidaknya. Hanya ini kan yang tadi menyanyikan Mazmur, yang ini membacakan kitab suci. Dalam hal sopan santun dan tata kriteria badan saja berbeda ya. Suara intonasi sama harus jelas juga. Lokasi perekaman bisa di mana saja dengan background bebas. Pakaian rapi, sopan. Metode perekaman direct recording. Kriteria penilaian itu ada vokal, artikulasi, intonasi, phrasing, pembanggalan kata kalimat, dan penampilan, cara berpakaian, gerak mata, dan gerak tubuh. Memilih salah satu dari 4 bacaan yang disediakan. Lukas bab 10 ayat 25 itu tadi yang kita baca dan renungkan. Kalian bisa pilih dari situ. Tidak diperkenankan untuk lip sync. Jadi kamu pura-pura membaca di depan sementara yang berbicara ada di balik kamera. Sama juara 1, 2, 3 dan favorit akan mendapatkan hadiah menarik. Lomba dikirimkan ke link yang sudah disediakan dengan format nama lengkap kelas. Panitia akan mengupload video di YouTube. Juara favorit ditentukan oleh akumulasi like dan view yang akan dinilai pada tanggal 30 September pukul 23.59. Pengumpulan video paling lambat 24 September. Demikian pengumuman dengan tegas soal lomba Mazmur dan lomba lektor. Besar harapan kami bahwa anak-anak semua terlibat secara penuh di dalam lomba ini.
Banggalah menjadi anak Fransiskus karena mendapatkan kesempatan besar untuk menjadi bagian dari anak-anak Katolik yang terlibat di dalam evangelisasi atau penginjilan. Demikian info yang bisa kami bagikan dan kami sampaikan. Bila ada sesuatu yang belum jelas, bisa menghubungi saya atau Ibu Mary atau OSIS mereka, dan kami akan dengan senang hati untuk menjawab segala pertanyaan yang disampaikan kepada kami. Demikian pengumuman yang kami sampaikan hari ini. Sekali lagi, pertemuan PKSN sudah selesai, pengumuman juga sudah selesai. Marilah kita pergi, kita diutus mewartakan kasih Kristus. Terakhir, tolong nyalakan semua kameranya on cam, kita akan foto bersama. Baik, untuk sesi foto ini kita awali dari kelas 10 dulu, 10 IPA dan IPS, tolong dihidupkan dulu kamera kalian. Yuk, yang kelas 10. Satu, dua. Ya, sudah. Silakan di off yang kelas 10 kameranya. Sekarang yang kelas 11. Sudah? Oke, lihat kamera. Satu, dua. Ya, terima kasih kelas 11. Selanjutnya kelas 12, silakan di on kamera kalian. Kelas 10 dan 11 boleh di off kameranya. Ayo kelas 12, baru sedikit ini yang on. Bagi kelas 10 dan kelas 11, sebelum meninggalkan Zoom, harap mengisi absensi terlebih dahulu ya. Oke, yuk yang kelas 12 boleh lihat kamera. Satu, dua. Oke, terima kasih kelas 10, 11, dan 12. Oke, terima kasih anak-anak semuanya dan Bapak Ibu guru pendamping. Telah selesai pertemuan pendalaman kitab suci kita pada pertemuan ketiga ini. Dan jangan lupa untuk minggu depan kita masih ada pertemuan BKSN minggu keempat. Begitu saja, terima kasih untuk partisipasinya. Selamat siang dan salam Fransiskus.